Perkenalkan, nama saya Rally Jeremy Nenggolan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutu, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, pada kesempatan video ini saya menjelaskan tentang paparan tentang sosiologi kurikulum. Nah, sebelum saya menjelaskannya, ada tiga pokok yang perlu kita bahas. Yang pertama itu apa itu tentang kurikulum. Yang kedua itu adalah tipologi kurikulum. Yang ketiga itu adalah model kurikulum atau pendekatan teoritis. Nah, sekian videonya. Terima kasih. Kini saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi tentang apa itu kurikulum. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin, yaitu curare, bermakna bimbingan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti dalam satu bahasa Inggris. Kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum ini dipahami sebagai laluan dari peringkat ke peringkat berikutnya. Berikutnya beberapa perahli tentang kurikulum. Yang pertama itu gradation, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Inload, yang artinya semua pengalaman direncanakan dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Taylor, Gillian, William and Alexander, keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas di halaman maupun di luar sekolah. Nah, William D. Regan, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kurikulum berdasarkan pada perahli tersebut dapat dipahami sebagai suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, suatu hasil. Berdasarkan penjelasan teknologis kalian dan model formal di atas, maka kurikulum dipahami bukan sebatas buku teks, pokok persoalan submeter, rangkaian pelajaran, isi dan program pendidikan, juga bukan sekadar pelajaran kursus. Kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Nah, bagian B, tipologi kurikulum. Nah, berdasarkan pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengekspresikan berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang landasan pemikiran yang berbeda. Satu, kurikulum isi. Kurikulum isi berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai tiga tipe, itu kurikulum klasik, kurikulum fungsional, dan kurikulum life adjustment. Kurikulum klasik adalah kurikulum yang bersifat tradisional, menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah dan sastra, matematika dan ilmu murni. Sedangkan kurikulum vokasional adalah kurikulum vokasional ini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Nah, yang bagian C-nya kurikulum life adjustment. Nah, kurikulum adjustment adalah menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi dan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang bagaimana bisa dapat adaptif dalam mengurangi kehidupan dengan berbagai dimensinya. Yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana dia konstruksi atau dibangun dapat mengambil dua tipe, yaitu kurikulum model administrasi dan akar rumput. Nah, kurikulum model administrasi adalah kurikulum model administrasi merupakan kurikulum yang gagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Nah, yang bagian B-nya kurikulum model akar rumput. Nah, berbeda dengan kurikulum model administratif. Kurikulum model akar rumput digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top down, melainkan distorsi dan dibangun oleh para guru dan di sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang mereka raih. Tiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan kenyataannya, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. Kurikulum ideal. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh orang banyak, yang paling tidak oleh para pembuatnya. Kurikulum real. Kurikulum real merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran kenyataan realitas, memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, kurikulum dapat dibagi dalam tipe kurikulum terpisah atau terpadu dalam tertolerasi. Nah, kurikulum terpisah atau separated kurikulum
atau dua kurikulum mata pelajaran atau kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Kurikulum terpadu itu adalah di mana kurikulum bahan ajarannya disajikan secara terpadu, atau kurikulum ini disajikan dalam bentuk tematik sehingga semua mata pelajaran dapat terintegrasi atau terpadu pada pendidikan, menjelaskan, menerangkan atau mendiskusi satu tema. Nah, kurikulum terkolerasi adalah kurikulum yang bahan ajarannya dirancang, dikonstruksi dan disajikan secara terkolerasi dan bahan ajaran yang lainnya. Nah, yang bagian C-nya kita akan membahas itu model kurikulum pendekatan teoritis. Bagaimana suatu kurikulum dikonstruksi? Berikut beberapa pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum. 1. Model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia ditindak manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan, dan dibirokrasikan. 2. Model kurikulum refleksif. Kurikulum dilihat sebagai konstruksi dari sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan diorganisasikan secara bersama-sama. 3. Model kurikulum yang rasional. Intinya adalah untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi, adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan itu di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang, dari historis tertentu, pemikiran tentu apa yang seharusnya diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengajarkannya, dengan cara apa mengajarkannya, dan siapa yang dapat mengajarkannya adalah refleksi dari sejarah struktur sosial atau masyarakat. Dengan kata lain, apa yang diusung dan pemikiran tentang tujuan isi diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. 4. Kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipasi sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas organisasi, sistem penghargaan, dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan, regulasi, dan rutin. Nah, evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh, meliputi isinya, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi tujuan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Adapun secara parsial, evaluasi kurikulum meliputi sebagian komponen dari semua yang disajikan di atas, bisa menyangkut penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki cara belajar seperti didik dan perbaikan program pembelajaran. Dampak evaluasi kurikulum pada proses dikelola. Dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan positifnya. Nah, salah satunya dampak terhadap proses PBM. Nah, dampak evaluasi terhadap proses belajar PBM ini di sekolah antara lain itu, satu, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Nah, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Nah, tentu kita tahu bahwa misalnya ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru. Oleh para siswa, semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas dua kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang diikuti, diuji, dan kelas mata pelajaran yang tidak diikuti, diuji, dan ujian nasional. Perbedaan ini memberikan dampak pada perbedaan bersikap, berperilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Nah, dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang ikut diuji memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar daripada dengan guru yang mengajar pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. Nah, yang ketiga, dampak pada nilai norma. Nah, evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta strategi lulus raihan sekali kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional memberikan dampak pada pengembosan, pengikisan, dan konstruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dampak positif evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional dalam menghasilkan nilai ujian berskala nasional, pula nilai evaluasi secara nasional bersifat murni dan tidak akan ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah. Nah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah
yang lebih tinggi menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Nah, sistem penerimaan murid ABRU melalui seleksi peningkatan nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif. Baik teman-teman sekalian, sekian dari hasil paparan yang saya berikan tentang sosiologi kurikulum. Semoga menjadi bermanfaat, apa yang saya paparkan menjadi bermanfaat buat kita teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom.